Kanker menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia dengan jumlah 9,6 juta kematian per tahunnya. Di Indonesia tercatat lebih dari 234.000 kasus kematian akibat kanker. Menurut catatan Global Cancer Statistics atau Globocan tahun 2020, kasus baru kanker di Indonesia tercatat sekitar 396.000 kasus atau naik sekitar 8,8% dibandingkan tahun 2018. Sementara jumlah kematian pun meningkat menjadi sekitar 234.000 orang dari yang sebelumnya 207.000 jiwa. Dari data tersebut, perempuan menjadi kelompok yang rentan dan beresiko tinggi terkena kanker. Tercatat kasus kanker payudara terjadi sebanyak kurang lebih 68.000 kasus dan kanker leher rahim sebanyak kurang lebih 36.000 kasus. Sementara kasus kanker pada laki-laki paling banyak pada kanker paru, yakni sekitar 25.000 kasus, dan kanker kolorektal sebanyak 21.000 kasus. Menurut dokter spesialis onkologi atau kanker Rumah Sakit Darmais Ramadan Karsono, meningkatnya jumlah kasus kanker di Indonesia dipengaruhi 2 faktor, yakni tingkat deteksi dini kanker yang meningkat di masyarakat, serta pola makan yang dijalani. Sebenarnya meningkatnya angka kanker itu karena sekarang deteksi dininya yang bagus. Artinya gini, kalau dulu kanker stadium 4 yang ketahuan, stadium 4 udah sesek atau udah patah tulangnya, atau udah metastasis ke hati, udah gembung perutnya baru diperiksa. Itu kalau dulu, jadi yang ketahuan hanya kanker stadium 4. Tapi sekarang kan enggak, kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu misalnya CT scan ya. Jadi kanker paru itu mesti di CT scan. Dulu tuh enggak banyak tahun 80-an waktu saya sekolah tuh CT scan hanya ada di kota besar. Faktor pemicu timbulnya sel kanker terbagi menurut jenis penyakit kanker, seperti kanker serviks atau leher rahim yang disebabkan human papillomavirus atau HPV. Virus ini menyebar lewat hubungan seksual yang bergonta-ganti. Sementara kanker payudara dapat disebabkan dari kondisi perempuan yang tidak pernah menyusui, serta faktor genetik atau keturunan. Untuk pengobatan pasien kanker dilakukan sesuai tingkatan stadium dan jenis kanker. Pengobatan dapat dilakukan antara lain dengan metode operasi dan kemoterapi. Penyakit kanker pun menjadi salah satu penyakit yang pembiayaannya paling banyak ditanggung negara. Pada 2020, BPJS Kesehatan mengeluarkan dana sekitar 3,5 triliun rupiah untuk membiayai pasien kanker di tanah air. Ines Sapane, Jakarta. Ya, pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan survivor kanker payudara dan juga salah satu penggagas Yayasan Kanker Payudara Jakarta. Ia sempat mengatakan bahwa tidak mudah menghadapi penyakit ini, perlu waktu untuk bangkit. Lalu bagaimana ia dapat menghadapi penyakit ini dan dapat melaluinya? Bagaimana proses bangkit untuk mengalahkan perasaan itu hingga akhirnya mampu mengalahkan kanker ini. Kita akan berbincang bersama dengan Ibu Linda Amalia Sari atau Ibu Linda Gumelar. Terima kasih Ibu Linda telah bergabung bersama kami. Bu Linda, 27 tahun lalu, koreksi bila saya salah, ini di usia Anda 46 tahun saat itu, di mana karir Anda sedang menjadi anggota DPR, kemudian Anda divonis mengidap kanker payudara, dan kita tahu pasti itu bagaikan dunia runtuh mungkin ya Bu pada saat itu perasaan Anda. Tapi mungkin bagaimana kemudian Anda bangkit menghadapi itu, Anda mempunyai semangat juang. Mungkin Anda bisa menjelaskan dan bercerita kepada kami. Ya, terima kasih Mbak Elisa dan teman-teman semua. Jadi memang betul 27 tahun lalu saya terdiagnosa kanker payudara. Yang pada saat itu tuh nggak pernah ada di kepala saya, di otak saya, karena memang tidak ada keluarga yang pernah menderita kanker payudara. Nah, benar-benar dunia runtuh dan saya perlu waktu untuk bisa berpikir ya. Mungkin saya paham semua orang yang mendadak sehat-sehat didiagnosa kanker payudara ini benar-benar nggak bisa dikatakan seperti apa rasanya. Dan saya sempat 10 hari saya pikir terus dengan dukungan dari keluarga, dan saya pikir saya nggak boleh terpuruk seperti ini ya, karena dunia ini akan terus berputar. Langit hari dari jam ke jam akan terus berjalan. Semua orang mungkin awal-awal empati, tapi kalau kita kelamaan mendiamkan diri kita, penyakit akan semakin menggerogoti badan kita dan tidak ada kepastian pada diri kita. Itu akan menyusahkan kita sendiri nantinya. Akhirnya saya mencoba bangkit ya. Saya ingat juga kepada anak-anak saya, suami saya yang telah mendukung, orang tua saya, teman-teman saya,
yang rasanya kenapa semua orang udah begitu banyak mendukung saya, kenapa tapi saya tetap terpuruk. Akhirnya saya mengambil cara, karena nggak tahu itu tuh mau pakai cara apa. Bener Mbak, saat itu memang sangat-sangat masih orang ngomong kanker payudara itu kayak satu hal yang sangat tabu ya. Jadi memang harus diselesaikan sendiri oleh diri saya, dan akhirnya tentu kami melakukan langkah-langkah medis. Kira-kira itu mungkin satu hal yang membuat kita harus kuat adalah diri kita sendiri. Jadi maka saya selalu berpesan kepada teman-teman yang baru terdiagnosa kanker payudara, boleh sebentar larut di dalam kesedihan, boleh sebentar kecewa kepada siapapun termasuk kepada Tuhan, tapi saya kira kita juga harus menyelamatkan diri kita ya, untuk bisa menentukan. Bu Linda, Anda katakan sebelumnya bahwa Anda sempat berdiam diri selama 10 hari di situ, terus kemudian Anda berlarut dalam kesedihan, tapi Anda bangkit, Anda mulai berdamai, artinya kah di situ dengan kondisi, dan faktor-faktor pendukung apa sih Bu yang memang akhirnya membuat Anda ini adalah momentum saatnya saya harus berjuang di sini untuk mengalahkan kanker payudara yang saat itu divonis oleh dokter. Bagaimana Bu? Apa yang memang akhirnya membuat Anda mencari tahu juga terkait dengan penyakit kanker payudara yang pada saat itu memang dikatakan tabu? Iya, jadi memang yang pertama kali mendukung tentu suami ya, dan orang tua saya yang masih ada waktu itu ya. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya, bahwa orang-orang sekeliling saya begitu sayangnya sama saya, dan saya harus bangkit untuk itu. Juga anak-anak saya pastinya. Itu yang memberi motivasi saya harus hidup, saya ingin mendampingi mereka. Dan saya pikir semua orang begitu mendukung saya, dan saya terus teringat sama Rima Melati, almarhumah. Jadi saya pikir salah satu yang membuat keputusan saya bisa seperti awal di 96 itu adalah Ibu Rima Melati, almarhumah. Baik. Beliau saya hubungi, beliau memberikan langkah-langkah harus begini, harus begitu, dan saya lakukan itu. Dan beliau menyampaikan jangan kemana-mana, langsung periksa ke dokter, langsung lakukan tindakan, jangan ditunda-tunda karena kanker ini berkejaran dengan waktu. Nah, karena saya masih ingin hidup, jadi saya harus bangkit dari situ ya. Salah satu cara yang seperti itu. Ya, Bu Linda, salah satu cara yang Anda lakukan, Anda bolak-balik kurang lebih 5 tahun bolak-balik Belanda untuk melakukan pengobatan. Mengapa Anda memilih Belanda, dan terapi apa saja sebenarnya yang Anda jalani pada saat itu, Bu? Ya, jadi waktu itu memang bisa dibayangkan 96 ya. Kanker payudara tuh bicaranya nggak kayak sekarang. Ya, dan kita juga tidak tahu harus bertanya kemana. Waktu itu juga disampaikan bahwa saya juga tinggal 60% untuk penyakit, 40% untuk diri saya. Dan tentu saya mencari yang terbaik untuk waktu itu. Karena saya berguru kepada Mbak Rima Melati, saya mencari dokternya Rima Melati. Saya pikir kalau saya pun harus meninggal, tapi saya sudah berupaya untuk yang terbaik, sekalipun saya harus digotong pulangnya berupa jenazah, misalnya dari Belanda sana, tetapi kami sudah berusaha yang terbaik untuk mencari hidup ya. Berjuang untuk tetap hidup, menjemput sehat. Itulah yang menginspirasi kami sekeluarga untuk kami berangkat. Tapi kalau sekarang saya pikir dokter-dokter di Indonesia ini sudah luar biasa ya, hebat para ahli-ahlinya. Ya. Baik, Bu Linda, tadi ya, kalau Anda katakan mungkin kala itu tidak semudah sekarang, baik dari pengobatannya, informasinya, itukah juga yang membuat Anda dan teman-teman Anda, rekan-rekan Anda akhirnya mendirikan Yayasan Kanker Payudara Indonesia? Atas latar belakang itukah karena memang pengobatan yang masih langka, informasi yang begitu sulit waktu itu didapatkan? Ya, jadi sebetulnya ya yang sejujur-jujurnya, karena pada waktu itu disampaikan usia saya diperkirakan tidak lama lagi, saya berdoa kepada Yang Maha Kuasa, minta mohon kepadanya apabila saya diberi kesehatan, diberi kesempatan mendampingi anak-anak saya, mendampingi suami saya sampai pensiun, dan melihat anak-anak ya, itu saya akan bekerja untuk kanker payudara. Jadi saya menunggu 5 tahun Mbak untuk saya bisa mulai bekerja untuk kanker payudara, untuk saya melewati masa-masa sulit itu. Dan kemudian saya bertemu dengan teman-teman yang juga punya pemikiran yang sama, terutama seorang bedah onkolog yang beliau kecewa, kenapa yang datang ke beliau 70% itu sudah dalam stadium lanjut, yaitu almarhum Dr. Sucipto. Disitulah kami bertekad,
kita tidak mau lagi ada yang mengalami seperti kita. Nggak ada informasi, nggak tahu mau tanya kemana, kemudian tidak tahu bagaimana hidup sehat, kemudian juga apabila ada benjolan tidak pergi langsung diperiksa. Jadi kita ingin menolong teman-teman semua masyarakat Indonesia untuk memberikan edukasi dan informasi tentang pentingnya screening dan deteksi dini kanker payudara. Oleh karena itu makanya kami mendirikan Yayasan Kanker Payudara Indonesia 19 tahun yang lalu dengan segala jatuh bangunnya. Oke. Apa Bu tadi tantangannya? Apa yang memang Anda katakan kalau jatuh bangun artinya di sini tidak begitu jalannya nggak mulus, ada tantangan di sini. Apa itu? Iya. Tantangannya pertama bicara payudara. Dulu zaman itu pada saat kami dirikan di tahun 2003 tidak seperti sekarang terbuka gitu ya. Banyak yang menolak, banyak yang tidak bisa menerima kalau dia kena kanker payudara, belum keluarganya lagi. Kemudian juga kami punya keterbatasan wilayah, cakupan wilayah. Makanya dulu namanya Kesehatan Payudara Jakarta yayasannya. Kami ingin main di Jakarta dulu nih. Tapi kemudian masyarakat bisa lebih menerima, dibantu oleh media dan teman-teman semua, sehingga bisa menjadi luas dan orang bisa paham sekarang kalau kita bicara tentang kanker payudara. Jadi tidak menjadi sesuatu yang tabu, sesuatu yang dianggap sebagai kutukan, dan sebagainya. Itu tantangan yang kami hadapi ya. Ditolak juga udah pernah kalau kita pas mau edukasi. Tapi maju terus pantang mundur ya Bu, akhirnya ini Insya Allah, karena saya ingin bilang pada semua orang yang sehat, mungkin kita kalau bernapas sehari-hari setiap detik itu kita tidak menikmati napas kita, tidak mensyukuri napas. Tapi begitu kita didiagnosa kanker, itu napas yang diberikan Yang Maha Kuasa itu, detik per detik itu kita doakan, kita masih punya napas, kita mensyukuri napas. Itu ingin kami berikan itu, bahwa hidup ini ya harus mensyukuri dengan menjaga kesehatan kita yang diberikan Yang Maha Kuasa. Melalui deteksi dini tadi. Baik, terakhir di Hari Kanker Sedunia ini, apa pesan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa BTV? Ya, untuk seluruh teman-teman penyintas, teman-teman masyarakat luas, baik dia perempuan dan laki-laki, ini secara umum ya untuk all cancer ya. Saya mengimbau untuk mari kita selalu menjaga kesehatan kita dengan hidup sehat, kemudian juga lakukan pemeriksaan secara rutin, dan bila ada, kalau khusus kanker payudara, bila ada benjolan, segera pergi pemeriksaan ke dokter. Melalui kegiatan yang paling gampang adalah sadari, periksa payudara sendiri. Kemudian kepada para penyintas kanker payudara yang sekarang sedang mengalami ujian dari Yang Maha Kuasa, jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan lakukan pengobatan medis. Dan support dari para keluarga itu adalah sangat penting. Kepada masyarakat luas, tentu saya ingin mengajak kita semua untuk memberikan semangat, memberikan senyum, memberikan dorongan kepada para penyintas kanker apapun, untuk beliau-beliau itu tetap semangat. Nggak mudah melalui masa-masa ini. Betul. Terima kasih, itu Mbak yang saya harapkan. Ya, ini sama seperti apa yang menjadi tema kanker sedunia hari ini, yang artinya close the care gap ya, artinya setiap orang mengajak semua pihak. Benar. Ya, untuk semua orang menutup kesenjangan dalam penanganan kanker dengan sesuai perannya masing-masing. Baik, terima kasih. Terima kasih, karena semuanya saling bergantungan, semuanya saling mendukung satu sama lain untuk menekan tentunya angka penyakit kanker ini yang ternyata menjadi penyakit mematikan nomor 2 di dunia. Terima kasih Ibu Linda Gumelar telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Sama-sama, tetap semangat.